Hai semua, apa kabar? Saya di sini ingin membagi rahasia kepada Anda bagaimana dalam waktu 6 bulan bisa beli properti kontan tanpa uang, tanpa utang. Saya akan jelaskan kepada Anda konsep yang diajarkan oleh Bapak Cipto Junaidi, seorang pakar properti Indonesia. Anda akan temukan rahasianya di sini. Seperti apa sih rumah impian Anda? Seperti ini? Mewah seperti ini kah? Atau Anda suka yang minimalis? Atau yang seperti ini? Atau yang seperti ini? Apakah Anda mendambakan rumah idaman? Tentu saja. Saya ingin tanya, apakah Anda sudah memiliki satu rumah saat ini? Apakah rumah tersebut sudah terbebas dari KPR? Atau Anda suka opsi yang satu ini? Apakah Anda mau memiliki rumah 2, 3, 4, dan seterusnya, setidaknya sejumlah anak Anda? Atau apakah Anda mau memiliki banyak rumah dan properti lainnya tanpa uang, tanpa utang? Anda mau bukan? Tunggu. Jangan-jangan Anda masih bergelut dengan hal ini. Membeli rumah masih mengandalkan duit orang tua atau mertua? Sudah 10 tahun kerja, tapi rumah Anda cuma satu, bahkan belum lunas? Pusing, cicilan utang tambah bulan tambah berat. Sulit tidur karena dikejar utang. Oh, tidak. Bisnis besar, tapi utang juga besar. Serasa berat bukan? Punya utang yang dibayarkan dengan utang yang lain. Aduh, jadi gali lubang tutup lubang jatuhnya. Atau terpaksa menjual properti untuk berobat atau menyekolahkan anak? Simak satu ini. Beli properti tanpa uang, tanpa utang. Kok bisa sih? Terus bayarnya pakai apa? Ya, pasti itu semua yang Anda tanyakan saat ini, bukan? Tunggu. Pakai duit juga, say, tapi bukan dari kantong Anda sendiri, bukan dari warisan orang tua atau mertua, bukan dari pinjaman kerabat, bukan dari kredit bank, bukan dari hasil bisnis, apalagi dari gaji bulanan. Ada beberapa strategi untuk beli properti tanpa uang, tanpa utang yang diajarkan oleh Bapak Cipto Junaidi. Tapi simak dulu yang satu ini. Sebenarnya ada beberapa kesalahan yang banyak dilakukan orang lain dalam membeli properti. Yang pertama, mereka membayar properti dari gaji atau hasil bisnis. Sekarang begini, dari gaji, Anda mengambil kredit di bank. Sekarang, sebagian besar gaji Anda sisihkan untuk membayar kredit. Itu pun dalam waktu 10 tahun, 15, 20, bahkan 25 tahun. Jadi sebagian besar gaji Anda untuk membeli properti ini. Kemudian bagaimana dengan keperluan yang lain? Akhirnya keperluan lain nomor dua kan kasihan keluarga. Kemudian dari hasil bisnis. Dari hasil bisnis kan tahu sendiri, bisnis itu kan tidak selalu di atas, kadang naik, kadang turun, hasilnya juga tidak konsisten. Tapi ya, kadang turun, saat naik Anda bisa bayar kreditnya, tapi ketika Anda turun, Anda pusing memikirkan kreditnya bayarnya seperti apa. Bulan ini pusing, bulan berikutnya lebih pusing lagi. Selanjutnya, orang juga ada yang menggoreng rekening di bank, melakukan berbagai cara agar pinjamannya disetujui oleh bank. Tunggu dulu. Itu sama aja dengan bunuh diri. Kadang-kadang, orang melakukan banyak cara agar disetujui oleh bank. Bisa jadi masukkan dokumen, bisa jadi transfer masuk keluar pura-pura dari kerabatnya sendiri, ya pura-pura transaksi aktif lah di rekeningnya. Udah jauh-jauh deh dari hal-hal itu.
Sekarang saya jelaskan sedikit ya. Ajaran Bapak Cipto Junaidi itu mematahkan ajaran Robert T. Kiyosaki. Mengapa? Sekarang begini. Ajaran Robert T. Kiyosaki menekankan kepada mengubah pola berpikir orang dari pemasukan yang awalnya fokus pada active income ke passive income. Sekarang active income itu seperti apa sih? Orang yang pemasukannya itu ya dari dirinya sendiri ya, keringetan. Keringetan itu gimana? Ya ketika dia punya bisnis, dia harus berkecimpung di bisnisnya, langsung turun tangan menghandle produknya seperti apa, pemilihan produknya seperti apa, kapan penjualan, kapan pemasukan, pokoknya semuanya dia yang handle. But ketika dia sakit atau berlibur, bisnisnya jadi stop, ikutan berhenti. Nah, itu namanya active income, artinya tergantung kepada dia. Beda dengan passive income. Passive income itu udah ada sistem. Jadi ketika dia berlibur, sakit atau tidur, tuh bisnisnya tetap jalan, pemasukan tetap jalan. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana ajaran Robert T. Kiyosaki ini akan dipatahkan oleh ajaran Bapak Cipto Junaidi. Satu hal lagi yang diajarkan oleh Robert T. Kiyosaki. Dia menerapkan prinsip utang. Utang digunakan untuk membuka usaha dan hasil usaha akan digunakan untuk membayar hutang. Hati-hati dengan hal ini ya. Karena apa? Karena Anda harus bekerja sangat keras untuk membayar utang tadi. Sekarang saya akan jelaskan ajaran dari Bapak Cipto Junaidi. Sekarang kita lihat dulu ajaran Robert T. Kiyosaki gimana prinsipnya ya. Lebih menekankan kepada pemasukan yang active income ke pemasukan yang passive income. Walaupun active income dan passive income, di sini coba lihat di kuadran ini. Ada orang bodoh dan orang cerdas. Sekalipun dia active income dan passive income, pada nomor 3 dan 4 dia tetap dikategorikan orang bodoh. Nanti saya akan jelaskan seperti apa kategorinya. Oke. Sekarang coba lihat dulu. Ini yang diajarkan oleh Bapak Cipto Junaidi. Pentingnya mengunci resiko. Yang membedakan orang cerdas dan orang bodoh, orang cerdas di nomor 1 dan nomor 2 dia mengunci resiko. Sedangkan orang bodoh nomor 3 dan 4 dia tidak mengunci resiko. Baik active income maupun passive income begini. Ketika hasil usaha itu naik atau turun, mengunci resiko berarti Anda udah mencaplok properti Anda. Jadi dia tidak akan berpengaruh dengan hasil bisnis Anda mau naik, mau turun, properti udah jadi milik Anda. Yang penting mengunci resiko. Kalau Anda tidak mengunci resiko, sekalipun pendapatan Anda itu dari passive income, ketika bisnis Anda turun, bisa jadi properti Anda akan hilang. Karena Anda tidak mengunci resiko, itulah kenapa dikatakan orang bodoh. Oke? Pentingnya mengunci resiko. Bagaimana cara mengunci resiko? Dapatkan strateginya di sini. Ini adalah beberapa dari mereka yang telah membuktikan ajaran dari Bapak Cipto Junaidi. Kita lihat, ada Bapak Nugraha, eksportir dari Yogyakarta. Setelah mengikuti seminar Bapak Cipto Junaidi, beliau terbebas dari KPR yang selama ini menumpuk. Beliau terbebas dari KPR hanya dalam waktu 3 minggu. Bahkan beliau bisa membeli 7 unit properti dalam waktu kurang dari 6 bulan tanpa utang. Hebatnya lagi, saat ini beliau tengah membangun tower apartemen di Jakarta senilai 20 juta dolar US dollar tanpa utang. Ada lagi ini nih, saudara Victor, masih muda banget, 27 tahun, sukses membeli rumah, 60 unit mobil, dan saat ini sedang membangun tower apartemen di Jakarta senilai 35 juta US dollar tanpa utang. Dan villa super mewah di Bali senilai 6 juta dolar tanpa utang. Ibu Komariah dari Palembang, hanya ibu rumah tangga. Beliau adalah salah satu peserta seminar yang berhasil membeli 2 unit ruko tanpa utang. Dan masih banyak lagi murid-murid dari Bapak Cipto Junaidi, tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri, yang telah berhasil menerapkan prinsip dan strategi yang diajarkan oleh Bapak Cipto Junaidi. Selanjutnya,
giliran Anda. Anda siap?